Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syukran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian, mari kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-705. Silakan Pak. Mana? Ali menceritakan kepada kami dari Khalaf bin Khalifah. Dia berkata, Hafiz, anak ponakan Anas menceritakan kepadaku dari Anas, aku pernah bersama Nabi SAW. Lalu seseorang berdoa dengan mengucapkan, Ya Badi'as Samawat, Ya Hayyu Ya Qayyum, Inni as'aluka, wahai pecinta seluruh langit, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha mengurus, aku memohon kepadamu. Lalu Nabi SAW bersabda, tahukah kalian dengan apa ia berdoa? Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, ia berdoa kepada Allah dengan namanya yang jika diseru atau jika berdoa dengannya akan dikabulkan. Ya. Bismillah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia katakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a rajulun, maka ada seorang laki-laki yang berdoa. Faqala, orang laki-laki ini berdoa dengan mengucapkan, Ya badi'as samawat, ya wahai badi'ah yang mengadakan, yang menciptakan. Badi', badi' itu menciptakan. Coba apa arti bid'ah? Yang diada-adakan kan? Ya. Kalau badi' yang mengadakan, yang maha mengadakan as-samawat, semua lapisan langit, dari ada menjadi ada, jadi tidak ada menjadi ada. Badi' yang mengadakan, yang menciptakan. Makanya al-badi' itu disebut ismun min asma'il haq, al-asma'il husna. Di antara nama-nama Allah yang sangat indah, sempurna adalah al-badi', badi'us samawati wal ard. Dia katakan, ya badi'as samawati, ya Allah yang mengadakan dan menciptakan semua lapisan langit. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya qayyum, wahai yang mengurus semua makhluknya tanpa terkecuali, senantiasa, selalu, tanpa henti-hentinya mengurus, mengawasi semua makhluknya. Itu qayyum. Setelah menyebut nama Allah
Dia lalu mengatakan, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Di sini tidak diriwayatkan apa yang dia minta, karena yang dimaksud, yang penting di sini kan berdoa dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna, Allah memiliki al asmaul husna, nama-nama yang sangat indah, sempurna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut-nyebut namanya. Di sini dia katakan, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu apa? Nah, tinggal antum tambahkan di situ. Contohnya antum, inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu pemaafan dan kesehatan. Inni as'aluka zaujata shalihah. Ah, bisa kan? Apa ini Pak Sabirin? Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa. Sampai yang mengamuk-amuk di rumah itu tidak berdaya. Cut ya. Ya. Ya memang begitu. Kalau Allah berkehendak, biasanya orang, menurut orang mustahil, tapi di sisi Allah tidak. Makanya saya berikan tahu kepada antum nih. Kalau antum kehilangan nyali, ujung-ujungnya pakai nama Allah, nama-nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah di dalam memohon hal itu. Kalau selama ini antum ditakut-takuti, sekarang berbalik antum yang menakut-nakuti. Selama ini diancam-ancam, ya antum balik ngancam-ancam. Artinya Allah bisa saja memberikan antum kekuatan batin untuk bangkit. Intinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut. Ketika dia mengatakan, ya badi'as samawati wal ard, wahai pencipta semua lapisan langit, ya hayyu, ya wahai yang maha hidup, ya qayyum, wahai Allah yang mengurusi dan mengawasi, senantiasa setiap saat mengawasi semua makhluknya. Inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ada yang dia minta, tapi di sini tidak diriwayatkan oleh Anas. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah mendengarkan laki-laki ini berdoa seperti itu, atadaruna, apakah kalian tahu bima da'a, apa yang dia minta, dengan apa dia berdoa, apa yang dia pakai berdoa di sini? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, da'allaha, orang ini, laki-laki ini berdoa kepada Allah, bismihi, dengan namanya, dengan nama Allah, alladzi, yaitu idza du'ya, apabila Allah dimintai, bihi, dengan nama tersebut, ajabah, beliau. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya maksud ya, ada mengatakan bahwa di antara nama-nama Allah itu ya ada yang berstatus al-a'zam, yang paling mulia. Ya, jadi mereka menyebutkan bahwa inilah Hayyu Qayyum, karena itu ada di samping, ada di sebagian ulama mengatakan ketika mendengar bahwa ada Ismullahil A'zam, ada nama Allah yang paling mulia, dia katakan saya mencari-cari, saya mendapatkan bahwa Hayyu Qayyum itu adalah lebih tepat di sini, karena itu ada di dalam
Ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran apa, Pak? Ayat kursi ya. Iya. Di situ Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Lalu di awal surat Ali Imran ada juga Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Di surat Thaha ada juga wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, dan di dalam riwayat lain ada yang berdoa seperti ini dan disebutkan di situ dia telah berdoa laqad da'a bismillahil a'zam. Nah, tapi di sini al-a'zam tidak disebutkan. Jadi ini diantara lafaz doa yang kalau antum senantiasa mengalami masalah pakai ini. Catat ya, mulai dari ya badi'as samawati, ya hayyu ya qayyum. Ya, jadi istami' fi makarir. Coba dengarkan dan ulangi. Ya badi'as samawat, ya hayyu ya qayyum, as'aluka az-zawjata. Nah, kalau ini kalau mendoakan orang yang sakit, ya begini, ya memang pentingnya juga bahasa Arab ya. Tapi kalau antum tidak ini juga antum pakai saja ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, ya hayyu ya qayyum. Sehatkan Pak ini, sembuhkan Pak ini, sembuhkan Ibu ini. Cukup Pak. Karena antum tidak bisa bahasa Arab, antum katakan ya badi'as sama. Antum yakini maksud daripada ya badi'as samawati itu, wahai Allah yang mengadakan, menciptakan semua lapisan langit. Ya hayyu ya qayyum. Nah, lalu berbahasa Indonesia saja. Saya memohon kepadamu agar engkau menyembuhkan siapa? Sebutkan ayahku, ibuku, kakekku, nenekku, pamanku, bibiku, atau tetanggaku yang bernama ini. Ya. Ya, di sini tidak disebutkan. Ya kalau mau menyebut juga tidak apa-apa. Dan dalam ayat begitu, badi'us samawati wal ard idza qada amran fa inna ma yakun lahu kun fayakun. Kalau di dalam Al-Qur'an kan badi'us samawati wal ard. Ya. Silakan Pak, kandungan hadisnya. Kandungan hadis ini merupakan hujjah bagi siapa saja yang menyatakan bahwa jika seluruh Nabi Allah seluruh nama Allah disebutkan dengan keikhlasan hati yang sempurna, berpaling dari selainnya, apabila seorang berdoa dengan menyebutnya maka akan dikabulkan. Ya, ini argumen, dalil. Subhanallah. Fihi hujjatun ala man qala kullu ismin dzukira bi ikhlasin tamin ma'al iradi amma siwahu idza du'iya bihi ajabah. Kullu ismin dzukira bi ikhlasin tamin ma'al iradi amma siwahu idza du'iya bihi ajabah. Tapi ini ya
walaupun ini ada kekurangan terjemahan di sini, harus diluruskan Pak ya. Hadis ini merupakan hujjah bagi siapa yang, artinya hujjah terhadap, bukan bagi ya, terhadap siapa yang menyatakan bahwa jika seluruh, bukan seluruh ya, setiap. Saya pinjam pulpen Pak. Ini harus diluruskan. Oh ini ada. Tolong diikuti ya. Hadis ini merupakan hujjah terhadap, maksudnya bantahan terhadap siapa yang menyatakan bahwa jika, bukan seluruh, setiap nama Allah yang disebutkan dengan keikhlasan yang penuh, sempurna, tidak apa-apa, di situ berpaling ya, dan berpaling, dan kasih dan berpaling dari selainnya, jangan ini namanya saja, dan berpaling dari nama lain, dari namanya yang lain, dan berpaling dari nama Allah ya, nama Allah yang lain, apabila seseorang berdoa dengan menyebutnya maka akan terkabul. Maksudnya begini, ada yang berprinsip bahwa semua nama Allah yang kita sebutkan itu bisa terkabulkan, tapi kan ada pengkhususan oleh Rasulullah di sini. Di sini apa yang dikhususkan oleh Rasulullah? Ya badi as-samawat kan? Kemudian ya hayyu dan ya qayyum. Nah, sementara ada yang berfatwa bahwa tidak semua nama Allah kalau kita ikhlaskan hati menyebutnya saat berdoa itu akan terkabulkan. Tapi di sini Rasulullah melakukan pengkhususan dengan 3 nama ini, yaitu Badi', kemudian Hayyu dan Qayyum. Ya, jadi Allah memiliki al-asmaul husna. Usahakan ya, kalau antum merasa diri tidak ada masalah, lalu mungkin agaknya alhamdulillah, tapi kan orang lain punya masalah, apalagi kedua orang tua. Doa ini bermanfaat. Orang lain sudah putus harapan untuk berobat, apakah karena biaya atau memang vonis dokter yang mengatakan sudah tinggal sekian hari ini ya. Kita yang mendengarkan itu tetap memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar disehatkan. Membantu orang itu tidak mesti dengan sesuatu yang berbentuk materi, tetapi mendoakan. Begitu juga kalau antum melihat seorang rajin memperhatikan proyek-proyek kebaikan, membangun masjid, ikut membantu anak yatim ini, kita tidak mungkin membalasnya dengan materi juga, tapi berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang seperti ini agar Allah memberkahi umur dan hidupnya serta menjaga keluarganya sampai ke surga. Karena itu yang paling bermanfaat. Kita mendoakan orang lain, kita juga dapat kan?
Karena ada malaikat yang mengaminkan dekat kepala kita. Itu bagusnya doa, baik untuk diri kita maupun orang lain. Malaikat ada yang mendoakan, dan engkau juga mendapatkan seperti yang engkau doakan itu. Jangan menganggap enteng yang nilai doa. Kalau antum merasa alhamdulillah ini semua ada nih, ya ada orang lain yang perlu antum doakan, karena ini ibadah, meminta kepada Allah yang memang as-samad, tempat meminta kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini pentingnya doa dan zikir. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.